Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sedang merayakan Natal dan tentunya kita mau tahu lebih dalam tentang pribadi yang dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia satu-satunya. Kalau kita membaca di kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 32, malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa Tuhan Yesus atau bayi yang akan dilahirkan oleh Maria adalah anak Allah yang maha tinggi. Ada kata-kata anak Allah yang maha tinggi. Nantinya juga kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat kepada seseorang di daerah Gerasa, dan roh jahat itu mengatakan atau memanggil Tuhan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi saudara-saudara, apa maksud daripada anak Allah yang maha tinggi? Ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa tahu dengan jelas siapakah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang maha tinggi tentunya ini bukanlah sebutan secara umum ataupun sebutan biasa saja kepada manusia. Kata anak itu huruf besar, Allah yang maha tinggi. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu keistimewaan spesial. Jadi apa maksud daripada anak Allah yang maha tinggi? Ada 3 maksud daripada anak Allah yang maha tinggi. Yang pertama, ini berbicara tentang kedudukan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dikatakan anak Allah yang maha tinggi, pertama-tama kita harus tahu Allah yang maha tinggi maksudnya apa. Maksudnya adalah bahwa dia yang paling atas, dia yang melebihi daripada segala sesuatu. Dialah pemilik, penguasa segala sesuatu. Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah yang paling berkuasa. Tidak ada yang melebihi dia. Tidak ada yang lebih besar daripada pribadi Allah yang maha tinggi. Nah, itulah maksudnya Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang dikatakan anak Allah yang maha tinggi, tentunya maksudnya kedudukannya itu sangat tinggi, sangat besar, melebihi daripada segala sesuatu. Dan kita bisa melihat di kalimat selanjutnya, di sini malaikat Gabriel mengatakan, dan Tuhan Allah, yaitu Allah yang maha tinggi, itu Bapa, akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, lihat, dia akan menjadi raja atas segala raja, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kita bisa melihat kedudukan daripada bayi Tuhan Yesus, yaitu dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Sangat tinggi. Dia memerintah atas segala sesuatu. Dia lebih besar daripada segala sesuatu di dunia ini. Dan juga ya, dia lebih berkuasa daripada para malaikat. Dan di sini kita melihat nantinya ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, di Matius pasal 28, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepadanya telah dikaruniakan ya, segala kuasa baik di bumi maupun di sorga. Jadi dia yang diberikan kuasa oleh Bapa atas segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Jadi jelas sekali saudara-saudara,
ini menunjukkan bahwa kedudukan daripada bayi Tuhan Yesus ini bukanlah manusia biasa, ya, bukan hanya sekedar raja biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja di atas segala raja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan anak Allah yang maha tinggi, maksudnya di sini berbicara tentang hakikatnya. Sekali lagi, hakikatnya. Ketika dikatakan Allah yang maha tinggi, tentunya kita sudah tahu hakikat daripada Allah yang maha tinggi, atau yang dimaksud di sini Bapa, adalah ilahi. Kodratnya adalah ilahi. Naturnya adalah ilahi. Dan ketika dikatakan anak Allah yang maha tinggi, itu berarti apa? Kalau Bapa adalah Allah yang maha tinggi, kodratnya adalah ilahi, 100% adalah Allah, maka Tuhan Yesus juga sebagai anak, kodratnya juga adalah ilahi, naturnya juga adalah ilahi, 100% adalah Allah yang sejati. Sama seperti kalau dikatakan anak manusia. Anak manusia artinya apa? Bapaknya manusia, anaknya adalah manusia juga. Beda kalau dikatakan anak presiden. Presiden itu jabatan, ya. Bukan sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri. Bukan. Jabatan itu diperoleh dan suatu hari bisa dilepas. Jadi tidak bisa dikatakan anak presiden, ya bapaknya presiden, anaknya bukan presiden. Bukan. Tidak bisa diberikan contoh seperti demikian, karena itu berbicara jabatan. Tetapi ketika berbicara tentang hakikat, natur, kodrat, sesuatu yang melekat pada diri kita, ketika dikatakan anak manusia, bapaknya manusia, pasti anaknya manusia. Demikian juga ketika berbicara tentang hakikat Allah, Bapa adalah Allah, anak pasti Allah 100%. Jadi yang kedua tadi berbicara tentang hakikatnya, yaitu ilahi 100%. Bukan manusia biasa. Yang ketiga, ketika dikatakan anak Allah yang maha tinggi, ini berbicara tentang hubungannya dengan Allah Bapa. Sangat dekat. Dia sangat dikasihi oleh Allah Bapa, seperti hubungan seorang ayah dengan anaknya. Dan Tuhan Yesus dikatakan anak tunggal Allah. Ya. Kalau kita lihat, ya, sebagai seorang ayah, dia memiliki anak tunggal satu-satunya. Pastinya hubungannya sangat dekat, kasihnya begitu besar. Jadi ketika dikatakan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, maka hubungannya dengan Allah Bapa, ya, itu begitu dekat. Dia sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Makanya ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, ada suara dari surga, yaitu Allah Bapa berbicara, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada anaknya yang tunggal, satu-satunya, dia berkenan. Dan segala kehendak Allah Bapa ada pada diri Tuhan Yesus Kristus sepenuh-penuhnya. Saudara-saudara, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia bukan seperti manusia biasa. Dia lahir bukan seperti kita, yang dimana adalah hanya manusia biasa, yang dimana kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia memiliki hakikat ilahi. Dan dia memiliki hubungan yang begitu intim, ya, begitu erat, ya, begitu dekat dengan Allah Bapa. Tidak ada hubungan yang lebih dekat melebihi daripada hubungan Bapa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya melalui Natal ini kita bisa lebih giat di dalam memuji, menyembah, dan juga memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan persembahan yang terbaik, yang pertama-tama atau yang paling penting adalah seluruh hidup kita, komitmen untuk mengabdi,
untuk kita persembahkan melayani Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.